Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ayu dengan NIM 134. Di sini saya akan membahas mengenai isi dari modul 1. Nah, di sini saya akan membahas mengenai isi dari modul 1 tentang komputer. Yang pertama itu definisi komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin komputer yang berarti menghitung. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Kemudian sistem komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Nah, ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa. Kedua perangkat keras dan lunak juga tidak dapat berfungsi jika tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Selanjutnya itu struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Sistem komputer terdiri atas 3 bagian penting, yaitu CPU atau Central Processing Unit, memori atau RAM dan ROM, dan input atau output. Selanjutnya yaitu komponen struktur komputer. Fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun komponen dalam struktur komputer yaitu yang pertama input device, atau perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua yaitu output device, atau perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang ketiga yaitu I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Kemudian CPU atau Central Processing Unit merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu yang pertama Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data dan Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian ada memori yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Selanjutnya yaitu database. Adalah jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Jalur ini memungkinkan CPU membaca dan menerima data. Lebar database menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel, yang berarti dapat membawa 1 bit data per jalur. Kemudian address bus itu digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang terakhir yaitu control bus, digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus, terdiri atas 4-10 jalur paralel. Selanjutnya yaitu penerapan address bus dan control bus. Address bus yang pertama yaitu port NVMe. SSD NVMe adalah jenis penyimpanan data yang berkomunikasi langsung dengan CPU menggunakan soket PCIe. Ini memungkinkan memori flash beroperasi sebagai SSD dengan kecepatan tinggi, tanpa perlu menggunakan driver komunikasi SATA yang lebih lambat. Dengan demikian, SSD NVMe dapat membaca dan menulis data dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian port SATA adalah antarmuka bus komputer yang menghubungkan adaptor bus host ke perangkat penyimpanan massal, seperti hard disk drive dan optical drive. SATA mendukung pengaturan yang memungkinkan satu port pengontrol untuk mengelola hingga 15 perangkat penyimpanan. Selain itu, SATA menawarkan kecepatan transfer data yang cukup tinggi,
sehingga memudahkan pengiriman dan penerimaan data antara komputer dan perangkat penyimpanan. Dengan demikian, kombinasi dari connectivity, fleksibilitas, dan kecepatan port SATA menjadi standar de facto untuk mengelola perangkat penyimpanan massal di sistem komputer modern. Kemudian SATA vs NVMe. Dalam hal teknologi penyimpanan yang unggul, NVMe ada dalam kelas tersendiri. Hal ini karena SATA menggunakan driver AHCI yang didesain untuk hard disk drive atau HDD dengan teknologi berputar, sementara driver NVMe secara khusus didesain untuk SSD dengan teknologi flash. Di samping itu, NVMe mampu memanfaatkan soket PCIe guna mengomunikasikan antarmuka penyimpanan dan CPU sistem untuk keuntungan lebih. Kemudian control bus, yang pertama itu USB. Salah satu penerapan control bus ada di USB atau Universal Serial Bus. USB adalah antarmuka plug and play yang memungkinkan komputer berkomunikasi dengan peripheral dan perangkat lainnya. Perangkat yang terhubung dengan USB mencakup berbagai macam hal, mulai dari keyboard dan mouse hingga pemutar musik dan flash. USB juga dapat digunakan untuk menyalurkan daya ke perangkat tertentu seperti menyalakan ponsel pintar dan tablet serta mengisi daya baterainya. Port USB memiliki kompatibilitas mundur dan maju. Artinya, perangkat dengan versi USB yang lebih rendah, contoh USB 1.1 atau 2.0, dapat bekerja di port USB yang lebih tinggi, contohnya USB 3.0. Kemudian, perangkat dengan versi USB yang lebih tinggi, contohnya yaitu USB 3.1, dapat bekerja di port USB yang lebih rendah, yaitu USB 2.0. Namun, perangkat dengan versi yang lebih rendah akan berjalan pada kecepatan transfer aslinya, meskipun port USB yang lebih tinggi mampu mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Perangkat dengan versi yang lebih tinggi akan terbatas pada kecepatan transfer maksimum port USB yang lebih rendah. Yang terakhir yaitu kabel USB. Kabel USB tersedia dalam berbagai panjang, dari beberapa inci hingga lebih dari 16 kaki. Panjang maksimum kabel USB adalah 16 kaki atau 5 inci untuk perangkat berkecepatan tinggi dan 9 kaki 10 inci untuk perangkat berkecepatan rendah. Namun, panjang kabel USB yang terlalu panjang dapat menyebabkan waktu transfer data yang lama dan risiko kehilangan data. Anda dapat menggunakan hub USB untuk menghubungkan dua kabel USB dan memperpanjang jarak antar kedua perangkat secara efektif. Ada juga berbagai jenis kabel USB seperti kabel USB 2.0 untuk perangkat yang menggunakan USB 2.0, kemudian kabel USB 3.0 untuk perangkat yang menggunakan USB 3.0. Nah, kesimpulannya yaitu sistem komputer adalah kumpulan komponen yang saling terkait untuk menjalankan suatu aktivitas atau program dengan menggunakan komputer. Sistem komputer terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menjalankan tugas-tugas komputasi seperti PSU, calling system, dan lain-lain. Oke, sekian. Terima kasih.